Halo guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Hari ini kita akan bahas emiten-emiten yang akan terdongkrak positif karena masa depan otomotif. Kalian sudah pasti tahu masa depan dari industri otomotif yaitu mobil listrik. Mobil listrik ini sendiri bisa dikatakan menjadi masa depan dari industri otomotif. Dan kalian bisa lihat salah satu data dari Bloomberg. Ya, teman-teman bisa lihat dari tahun 2020, 2025, dan tahun 2030, Bloomberg sudah mengforecastkan bahwa di tahun 2025, 2030, demand dari yang namanya mobil listrik itu akan terus meningkat dan pengguna dari mobil listrik juga akan terus meningkat. Dan tentu saja, saya juga gak kaget kenapa kok tahun 2030 bisa boom banget. Karena di tahun 2030 juga banyak negara yang sudah menandatanganin perjanjian untuk go green, dan salah satu agenda mereka adalah mobil listrik ini, teman-teman. Atau agenda lainnya adalah pengurangan penggunaan batu bara. Tapi hari ini kita akan fokus di mobil listrik ya. Nah, data yang akan kita tunjukkan selanjutnya adalah berasal dari perusahaan Tesla, salah satu perusahaan mobil listrik yang menjadi pionir ya di industri mobil listrik ini. Kita bisa lihat data dari Tesla dari tahun 2018 sampai di kuartal 2 2021 ini penjualannya naik ya. Kalau di sini tandanya deliver mobil ya, atau mobil yang mereka sudah kirimkan kepada customer, dan itu naik terus-menerus. Yang berarti ya customer itu suka dengan produk mobil listrik ini. Kemudian kita bisa lihat lebih dalam lagi data dari Tesla dari kuartal 2 2020. Kita bisa lihat 1 tahun aja Tesla ini udah yang namanya meningkatkan produksi itu mencapai 150%. Nah, dari sini aja kita udah bisa lihat kalau demand dari mobil listrik itu besar banget. Tapi, pasti kalian punya pertanyaan gini, tapi kan itu di Amerika kok. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia kan bisa aja yang namanya mobil listrik itu secara infrastruktur belum terdukung. Dan minim banget kan kita lihat mobil Tesla saat ini. Mungkin kita cuma bisa jumpain di Jakarta. Di kota-kota lain Indonesia, gak kelihatan sama sekali kok. Nah, oleh karena itu, kita juga udah siapin salah satu data, dan ini bisa dikatakan menjadi salah satu agenda dari pemerintah kita. Nah, ini adalah salah satu artikel di mana salah satu menteri kita sudah menyebutkan dan sudah menargetkan di tahun 2030, Indonesia itu akan punya yang namanya 600.000 unit mobil listrik dan 2,4 juta motor listrik. Dan gimana kok dengan infrastrukturnya? Ya otomatis kalau pemerintah udah punya agenda, punya target, mereka juga akan nyiapin infrastrukturnya dong. Ibaratnya jadi kayak Pertamina-nya. Kalau nggak salah ya teman-teman ya, saya juga pernah lihat salah satu yang namanya Pertamina ini juga udah menawarkan usaha untuk pengisian bahan bakar listrik. Ya, jadi udah yang kayak pom bensin itu, mereka udah nawarin waralaba ya untuk buka yang namanya pengisian bahan bakar listrik ini. Ya, kalau nggak salah ya teman-teman ya. Dan kalau memang benar dan teman-teman berminat, ya mungkin saat ini bisa dikatakan masih belum kelihatan potensinya. Tapi who knows, tahun 2025, 2030 bisa booming banget. Nah, kenapa sih kok bisa booming banget? Karena sebenarnya ya industri otomotif itu nggak hanya akan berhenti di sepeda motor listrik ataupun mobil listrik. Mereka juga akan masuk ke beberapa industri otomotif lain seperti truk, seperti bis, dan angkutan lainnya teman-teman. Jadi bisa dikatakan 2025-2030 itu bisa menjadi salah satu peak yang namanya industri otomotif ini. Nah, sekarang kita akan langsung bahas emiten-emiten apa sih yang akan terdongkrak positif ya. Yang pertama, ya pasti produsen mobilnya dong teman-teman ya. Produsen mobilnya. Produsen mobil ini macam-macam. Karena bisa dikatakan emiten-emiten seperti Toyota, kemudian Honda, mereka juga pasti akan berinovasi untuk buat yang namanya mobil listrik. Salah satu yang teman-teman mungkin udah lihat di pasaran yang banyak kan sekarang tuh Hyundai ya teman-teman, Hyundai. Nah, otomatis kalau Toyota dan Honda gak mengikutin inovasi ini ya perusahaan mereka akan ketinggalan dong teman-teman. Nah, sebenarnya produsen mobil listrik itu banyak banget ya, tapi memang kalau di Indonesia kita memang belum ada yang namanya saham Tesla ya, saham NIO. Nah, itu adalah perusahaan-perusahaan Amerika dan China ya. Saya akan kenalin aja produsen mobil listrik yang memang fokus dan muncul dengan mobil listriknya. Yang pertama itu ada Tesla teman-teman ya, salah satu emiten yang dipimpin oleh Elon Musk. Kemudian yang kedua yang bisa dikatakan sebagai pesaingnya Tesla yaitu dari China, yaitu NIO.
ya, ini adalah salah satu emiten mobil listrik yang teman-teman juga gak boleh remehkan ya. Dan sebenarnya ada beberapa emiten mobil listrik lain lagi di China, tapi kita gak akan bahas dalam video ini. Oke, selanjutnya emiten-emiten apa sih yang akan terdongkrak selain produsennya? Ya, kalau teman-teman sering ikutin yang namanya ruang saham, pasti kan udah paham. Kalau ada saham yang lagi terdongkrak, sektornya lagi terdongkrak, otomatis yang namanya penunjang emiten tersebut juga akan ikut terdongkrak. Misalnya apa kalau untuk mobil listrik? Udah jelas banget nikel ya teman-teman, nikel sebagai bahan baku untuk pembuatan baterai mobil listrik. Dan emitennya akan terdongkrak karena pembuatan baterai listrik ini di Indonesia ada 3 emiten teman-teman. Yang pertama yaitu Antam. Nah, yang kedua yaitu Tins. Ya, Tins memang nggak di nikel, tapi timah. Dan bisa dikatakan timah juga punya fungsi dalam pembuatan baterai listrik. Dan yang ketiga yaitu Inco. Nah, 3 emiten inilah yang akan memproduksi yang namanya baterai listrik yang bisa dikatakan salah satu penunjang utama dari mobil listrik. Kemudian yang kedua, kalau di Indonesia ya, kalau tadi kita udah sebutin Tesla, NIO, kalau di Indonesia emitennya apa? Ya pasti jelas teman-teman ya. Yang pertama Astra, ASII. Yang kedua yaitu IMAS. Dan yang ketiga yaitu Auto. Kemudian teman-teman jangan lupa, kalau udah bikin yang namanya mobil, otomatis butuh dong yang namanya ban, ya kan? Nah, ada 3 emiten di Indonesia yang memproduksi ban. Yang pertama, yang paling terkenal di pasar saham yaitu Gadget Tunggal atau GJTL. Kemudian yang kedua itu ada Goodyear, GDYR, dan yang ketiga Multistrada yaitu Masa. Tapi emiten-emiten tersebut juga butuh dong yang namanya impor barang-barang otomotif. Kalau udah impor barang otomotif, otomatis harus masuk di terminalnya. Terminalnya itu di mana? Terminalnya yaitu IPCC. Nah, sekarang teman-teman udah tahu yang namanya emiten-emiten apa saja yang akan terdongkrak dengan adanya mobil listrik ya dari industri otomotif ini. Dan tentu saja sebelum membeli saham-saham tersebut, kalian wajib yang namanya lakukan analisis dulu. Kalau kalian trader, wajib analisa teknikal. Kalau kalian investor, wajib analisa fundamental terlebih dahulu. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar dan nanti tim ruang saham yang akan membantu menjawabnya. Jika memang video ini bermanfaat, kalian bisa langsung like, subscribe, dan share ke teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.